Selamat datang kembali anak-anakku pada mata pelajaran Informatika kelas 8. Oke, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan kondisi yang sehat. Materi pokok kita pada hari ini, kita akan belajar tentang computational thinking. Dengan kompetensi dasarnya yang pertama adalah computational thinking untuk persoalan komputasi yang lebih kompleks dari sebelumnya. Yang kedua, menyelesaikan persoalan-persoalan komputasi yang mengandung jejaring, pola, dan algoritma. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mengetahui definisi daripada computational thinking. Yang kedua, mengetahui metode dari computational thinking. Sekarang kita masuk pada materinya tentang computational thinking atau berpikir komputasi. Berpikir komputasi adalah teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Computational thinking ini melatih otak untuk berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif. Akhirnya muncul sebuah pertanyaan, apa itu computational thinking? Computational thinking adalah metode berpikir yang dipakai seorang programmer ketika dia menulis sebuah program. Ya, di sini juga ada beberapa metode berpikir komputasi. Di antara lain yang pertama adalah discapacity, yaitu kemampuan memecahkan data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Metode yang kedua adalah parent recognition, yaitu kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi ini adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Dan yang berikut adalah algoritma desain. Di sini dia mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Sekarang kita masuk pada karakteristik berpikir komputasi. Ya, karakteristik berpikir komputasi yang pertama adalah mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lainnya. Yang kedua, mampu mengorganisasi dan menganalisa data. Yang ketiga, mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. Yang keempat, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. Yang kelima, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah, cara, dan sumber daya yang efisien dan efektif. Dan karakteristik yang keenam atau karakteristik yang terakhir yaitu mampu melakukan generalisasi solusi untuk berbagai masalah yang berbeda. Oke, sekarang kita akan membahas atau Ibu akan menjelaskan contoh ya daripada computational thinking.
Bagaimanakah pengorganisasian atau cara mengenali dan mengklarifikasikan organisme secara efektif dan efisien? Ini dia menggunakan metode. Kalau dia menggunakan metode decapitation itu, maka dia melihat dengan cara yang berbeda. Bagaimana organisme itu dapat diklasifikasikan. Misalnya dengan membagi organisme tersebut berdasarkan habitatnya. Organisme tersebut hidup di air atau organisme tersebut memiliki sayap untuk dapat terbang ke udara. Dan contoh yang berikut dengan menggunakan metode parent recension, yaitu dia mengembangkan metode untuk mengklasifikasikan dengan efisien beberapa organisme berdasarkan karakteristik bersama. Contoh yang ketiga dengan menggunakan metode abstraksi, yaitu dia dapat menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan beberapa organisme berdasarkan metode ini. Dapat membantu Anda untuk memprediksi beberapa banyak pertanyaan atau klasifikasi yang dibutuhkan untuk mengklasifikasikan semua organisme yang diketahui. Dan yang berikut, metode yang berikut dalam contoh ini adalah algoritma desain, ya. Pada bagian ini Anda bisa mengembangkan algoritma, tetapi Anda mungkin berpikir cara lain yang lebih efisien untuk mengklasifikasikan organisme di luar metode yang digunakan dalam kegiatan ini. Anak-anakku, materi kita pada hari ini telah selesai. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu memberikan kalian tugas ya, yang mana pada hari ini kita masuk pada LKPD 3. Ingat, tugas ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Waktu yang Ibu berikan untuk tugas kali ini adalah 1 minggu dari sekarang. Jadi, sebelum pembelajaran informatika minggu berikutnya, 1 hari sebelumnya sudah dikumpulkan. Ingat, 1 hari sebelum mata pelajaran informatika, semua sudah mengumpulkan tugas LKPD 3 ini dengan mengirimnya langsung pada nomor WA-nya Ibu. Ya, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Selamat berpisah.